Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Adinia Simbala dengan NIM 1514212021. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD dengan mata kuliah Media dan Sumber Belajar. Poin pertama, landasan penggunaan media dan sumber belajar. Nah, ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran, antara lain landasan filosofis, psikologis, teknologis, dan empiris. Landasan filosofis. Secara filosofis, ada pandangan yang menyatakan bahwa teknologi akan menggerus humanisasi. Pandangan tersebut juga merasuk ke dalam dunia pendidikan. Guru dapat menyusun strategi pembelajaran terbaik untuk dapat memadupadankan potensi peserta didik dengan kemudahan teknologi. Dengan memanfaatkan kedua hal tersebut, maka capaian pembelajaran dapat diraih dengan maksimal. Selain itu, kemajuan teknologi juga dapat menjadi langkah awal terwujudnya kemajuan di dunia pendidikan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Selanjutnya ada landasan psikologis. Landasan psikologis adalah penggunaan yang didasarkan pada karakteristik dan perilaku siswa. Diadakan pemilihan media yang tepat sehingga dapat menarik perhatian siswa serta memberikan kejelasan objek yang diamatinya. Bahan pembelajaran yang akan diajarkan disesuaikan dengan pengalaman siswa. Kajian psikologis menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret ketimbang hal yang abstrak. Setiap peserta didik memiliki karakteristik masing-masing. Setiap individu menunjukkan kebiasaan belajar yang berbeda-beda. Keterbedaan tersebutlah yang memicu pendidik untuk meninjau media pembelajaran. Selanjutnya, landasan teknologis. Landasan teknologis merupakan penggunaan yang didasarkan pada teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktik perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, penilaian proses, dan sumber belajar. Jadi, teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Fleksibilitas teknologi dalam pembelajaran dapat memberikan berbagai kemudahan dalam dunia pendidikan. Kemudahan tersebut juga menjadi jawaban atas stagnansi media pembelajaran tradisional yang mulai kurang efektif. Selanjutnya ada landasan empiris. Landasan empiris didasarkan pada berbagai temuan yang menunjukkan bahwa ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik, tipe atau gaya belajarnya. Siswa yang memilih tipe belajar visual akan lebih memperoleh keuntungan bila pembelajaran menggunakan media visual seperti gambar, diagram, video, atau film. Sementara siswa yang memilih tipe belajar auditif akan lebih suka belajar dengan media audio seperti radio, rekaman suara, atau ceramah guru. Akan lebih tepat dan menguntungkan siswa dari kedua tipe belajar tersebut jika menggunakan media audiovisual. Berdasarkan landasan rasional empiris tersebut, maka pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik pelajar, karakteristik media pembelajaran, karakteristik media pelajaran, dan karakteristik media itu sendiri. Poin kedua ada kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, dalam menentukan dan memakai media buat kepentingan pembelajaran, usahakan minimum berpedoman atau memperhatikan dalam tiap-tiap kriteria seperti di bawah ini.
Yang pertama, ada ketepatan menggunakan tujuan pembelajaran. Media belajar mengajar yang dipilih berdasarkan tiap-tiap tujuan belajar mengajar yang telah disepakati sebelumnya. Tiap-tiap tujuannya itu isinya adalah yakni analisa, aplikasi, unsur pemahaman, buatan lebih memungkinkan dipergunakan oleh media belajar mengajar. Yang kedua, dukungan pada isi dari bahan ajar. Bahan pembelajaran yang bersifat fakta, konsep, prinsip, serta generalisasi sangatlah membutuhkan bantuan media supaya makin gampang untuk dipahami anak-anak didik. Selanjutnya yang ketiga, kemudahannya mendapatkan media. Media yang dibutuhkan gampang didapatkan, setidaknya gampang dibentuk sang pengajar dalam saat mengajar. Media grafis biasanya bisa dibentuk pengajar tanpa porto yang tidak mudah, serta pada samping sederhana. Selanjutnya, keterampilan pengajar pada saat mempergunakannya. Nah, apa saja ragam dari media yang dibutuhkan? Kondisi utamanya merupakan pengajar bisa menggunakannya pada tahap belajar mengajar. Kegunaan serta nilai yang dibutuhkan bukanlah dalam medianya, namun efek menurut penggunaan sang pengajar dalam waktu terjadinya hubungan belajar anak didik menggunakan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, adanya komputer, OHP, film proyektor, serta indera-indera canggih lain. Apabila pengajar bisa menggunakannya pada proses pembelajaran buat menaikkan kualitas pedagogi atau pengajaran. Selanjutnya, sesuai dengan tingkat berpikir anak didik. Menentukan media buat pembelajaran wajib sinkron menggunakan tingkat akal budi anak didik. Sebagai akibatnya, pemaknaan yang berada di dalam bisa dipahaminya oleh para murid. Menyajikan grafik yang isinya itu nomor serta data ataupun proporsi pada waktu untuk anak didik pada tingkat SD. Mungkin lebih sempurna pada wujud poster ataupun citra atau gambar. Lalu diagram yang menyebutkan jalan interaksi dari sebuah konseptual ataupun prinsip hanyalah sanggup dilakukannya untuk para murid yang sudah mempunyai pemikiran yang cukup terbilang yaitu tinggi. Nah, sejumlah kriteria khusus lainnya dalam memilih media pembelajaran yang tepat dapat dirumuskan dalam satu kata, yaitu action. Action yaitu akronim dari access, cost, teknologi, interactivity, organization, dan novelty. Kriteria ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada akses. Akses yaitu kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. Apakah media yang diperlukan itu tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh murid? Nah, misalnya kita ingin menggunakan media internet, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah ada saluran untuk koneksi ke internet, adakah jaringan teleponnya, atau akses juga menyangkut aspek kebijakan. Misalnya, apakah murid diizinkan untuk menggunakan komputer yang terhubung ke internet? Jangan hanya kepala sekolah saja yang boleh menggunakan internet, tetapi juga guru atau karyawan dan murid. Bahkan murid lebih penting untuk memperoleh akses tersebut. Selanjutnya ada biaya. Biaya juga harus menjadi bahan pertimbangan. Banyak jenis media yang dapat menjadi pilihan kita. Media pembelajaran yang canggih biasanya mahal, namun biaya itu harus kita hitung dengan aspek manfaat. Sebab semakin banyak yang menggunakan, maka unit cost dari sebuah media akan semakin menurun. Selanjutnya ada teknologi. Mungkin saja kita tertarik kepada satu media tertentu, tetapi kita perlu memperhatikan apakah teknisinya tersedia dan mudah menggunakannya. Katakanlah kita ingin menggunakan media audiovisual untuk di kelas. Perlu kita pertimbangkan apakah ada aliran listriknya, apakah voltase listriknya cukup dan sesuai, bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, selanjutnya ada interaktif. Media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Semua kegiatan pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru tentu saja memerlukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada organisasi.
Pertimbangan yang juga penting adalah dukungan organisasi. Misalnya, apakah pimpinan sekolah atau pimpinan yayasan mendukung, bagaimana perorganisasiannya, apakah di sekolah tersedia sarana yang disebut sebagai sumber belajar. Nah, selanjutnya ada novelty. Kebaruan dari media yang akan dipilih juga harus menjadi pertimbangan, sebab media yang lebih baru biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi siswa. Dick dan Carey 1978 menyebutkan bahwa di samping kesesuaian dengan tujuan perilaku belajarnya, setidaknya masih ada 4 faktor lagi yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media. Pertama adalah ketersediaan sumber setempat, artinya bila media yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka harus dibeli atau dibuat sendiri. Yang kedua adalah apakah untuk membeli atau memproduksi sendiri tersebut ada dana, tenaga, dan fasilitasnya. Yang ketiga adalah faktor yang menyangkut keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media yang bersangkutan untuk waktu yang lebih lama. Artinya, media bisa digunakan dimanapun dengan peralatan yang ada di sekitarnya dan kapanpun serta mudah dijinjing dan dipindahkan. Nah, faktor yang terakhir adalah efektivitas biayanya dalam jangka waktu yang panjang. Hakikat dari pemilihan media pada akhirnya adalah keputusan untuk tidak memakai atau mengadaptasi media yang bersangkutan. Yusuf Hadimiyarso menyatakan bahwa hal pertama yang harus dilakukan guru dalam penggunaan media secara efektif adalah mencari, menemukan, dan memilih media yang memenuhi kebutuhan belajar anak, menarik minat anak, sesuai dengan perkembangan, kematangan, dan pengalamannya serta karakteristik khusus yang ada pada kelompok belajarnya. Nah, karakteristik ini antara lain adalah kematangan anak dan latar belakang pengalamannya, serta kondisi mental yang berhubungan dengan usia perkembangannya. Selain masalah ketertarikan siswa terhadap media, keterwakilan pesan yang disampaikan guru juga hendaknya dipertimbangkan dalam pemilihan media. Selain itu, isi pesan pada media tersebut hendaknya juga merupakan suatu hal yang baru dan atraktif. Misalnya, dari segi warna maupun desainnya. Semakin atraktif bentuk dan isi media, semakin besar pula keinginan siswa untuk lebih jauh mengetahui apa yang ingin disampaikan guru atau bahkan timbul keinginan untuk berinteraksi dengan media tersebut. Sekalipun efektivitas dan efisiensi media tidak dapat diragukan lagi dalam pengajaran di kelas. Pertimbangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor aksesibilitas atau yang menyangkut apakah media tersebut dapat diakses atau diperoleh dengan mudah atau tidak. Hal ini penting mengingat sejumlah media tidak hanya dapat diperoleh karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, di daerah terpencil, sejumlah media terkadang sulit didapatkan karena terbatasnya fasilitas transportasi yang tersedia di daerah tersebut. Nah, di samping persoalan lainnya, misalnya keamanan, perawatan, dana bantuan dari pemerintah terkadang tidak mampu mengatasi itu semua. Nah, untuk mengatasi masalah ini, guru hendaknya benar-benar dapat mempertimbangkan kegunaan maupun aksesibilitas media tersebut. Jika suatu media tidak dapat diakses karena alasan tertentu, guru hendaknya mencari dan menemukan alternatif lainnya, misalnya dengan memproduksi sendiri suatu media menurut sarana yang dimilikinya. Beberapa pertimbangan di atas memungkinkan guru untuk mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran yang mudah digunakan dan dapat menyampaikan informasi yang cepat dengan kualitas yang baik dan murah. Guru perlu mengubah sikap untuk selalu kreatif dan penuh ide-ide baru dengan memilih berbagai variasi media. Memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya untuk menghasilkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Baik, demikianlah penjelasan materi tentang dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.